saya boleh katakan saat saya masuk daripada pintu hadapan, wow, sangat luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa, amin. Katakan bersama dengan saya, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sangat luar biasa dan puji Tuhan dapat berbagi bersama pada malam hari ini. Satu penghormatan yang begitu besar yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih buat kepimpinan gereja GKKL. Suami saya mengingatkan jangan lebih ke itu. Jadi GKKL. Betul? Yes, haleluya, haleluya. Oke, so sebelum saya mulakan khotbah sharing saya pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan yang penuh kasih dan kemuliaan, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dan rindu akan suara-Mu. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, untuk mendengar firman-Mu yang menghidupkan jiwa setiap kami. Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap hati yang hadir di tempat ini. Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu keletihan, dan Engkau tahu kerinduan yang tersembunyi dalam hati setiap wanita dan juga lelaki yang ada di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Hari ini kami rindu, dijamah oleh kuasa-Mu, ditenangkan oleh hadirat-Mu, dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, saat firman-Mu disampaikan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan daripada-Mu. Biar setiap kata yang keluar bukan berasal daripada hikmat manusia, tetapi dari Roh Kudus yang berbicara langsung ke dalam hati setiap kami. Bukalah hati kami agar siap mendengar, menerima dan merenungkan setiap firman yang disampaikan. Singkirkan segala kekhawatiran, gangguan pikiran, dan kesibukan hidup yang boleh menghalang kami untuk fokus kepada suara-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah berbicara dengan sia-sia. Hari ini kami percaya Engkau punya pesan pribadi bagi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini menjadi penghiburan bagi yang lelah, penguatan bagi yang rapuh, dan pengharapan bagi yang hampir menyerah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan taat. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan dan kasih-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, gereja lokal saya KBM Kluang hampir 89% adalah daripada jemaatnya adalah daripada Indonesia. Jadi saya akan berbicara ataupun bercakap dalam bahasa Indonesia sebab pastor saya juga adalah dari Indonesia. Jadi sudah terbiasa ini lidah. Tapi saya tetap akan selang-selikan dengan kita punya slang Sabahan ataupun Borneo. Oke, sebab di sini boleh saya tahu berapa persen daripada jemaat di sini adalah daripada Oke, tapi minta maaf saya tidak boleh berbahasa Inggris. Oke, baik. Shalom semuanya. Sekali lagi puji Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur boleh berada di tempat ini pada hari ini. Terima kasih banyak buat undangan dan sambutan hangat daripada penatia, EJK, bahkan juga kepimpinan di tempat ini. Jujur, saya merasakan saya kembali ke rumah saya sendiri. Saya rasakan saya tidak pergi keluar, tapi merasakan kehangatan kekeluargaan sama seperti nama gereja ini. Jadi teruskan agar setiap yang datang, jiwa-jiwa yang datang akan dapat merasakan kekeluargaan sama seperti nama gereja ini. Haleluya. Baik, perkenalkan, nama saya Sina. Saya juga bukan siapa-siapa. Saya juga bukan orang kata sudah sempurna, tidak sama sekali. Saya juga masih belajar, hidup saya juga masih jatuh dan bangun, dan saya juga masih ditarik oleh Tuhan daripada zona nyaman saya. Kalau boleh kita semua mesti mau di zona yang nyaman kan, tidak mau masuk dalam satu perubahan orang kata. Jadi saya juga sama seperti Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sini yang masih dalam proses belajar, proses dibentuk,
proses untuk diteguhkan, dan proses untuk belajar agar lebih dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu kerinduan setiap kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar. Karena saya percaya Tuhan punya sesuatu yang khusus untuk kita semua. Pesan penguatan, pengharapan, dan mungkin juga sedikit teguran yang manja, yang penuh kasih daripada Allah Bapa di surga. Jadi santai saja, buka hati, mari kita sama-sama nikmati firman Tuhan bersama. Baik, seperti yang sudah kita maklumkan, hari ini adalah sambutan Hari Ibu bagi gereja ini. Jadi ini bukan hanya sambutan Hari Ibu, bukan hanya satu kesempatan untuk kita memberikan hadiah, untuk kita mau mengucapkan terima kasih kepada wanita yang bergelar ibu, tetapi lebih daripada itu. Hari ini adalah momen untuk kita sama-sama menghormati, merenungkan, dan menguatkan para wanita, para ibu, para istri, anak perempuan, sahabat wanita kita yang Tuhan sudah tempatkan di lingkungan kita. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, wanita menghadapi pelbagai cabaran dan tantangan, baik daripada fisikal, emosi, dan juga dari segi rohani. Ada yang sedang berjuang di dalam keluarga, ada juga yang terluka karena pengalaman-pengalaman yang lalu. Ada juga mungkin yang merasa lelah dengan keadaan yang terus-menerus memberi tetapi tidak dihargai. Namun hari ini firman Tuhan membawa pesan pengharapan dan kekuatan buat setiap kita yang ada di sini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Dalam pergumulannya, bahkan dalam proses yang sulit itulah Tuhan bekerja, memurnikan dan mengeluarkan potensi surgawi yang tersembunyi di dalam hati setiap kita. Khotbah saya pada malam hari ini akan memperlihatkan bahwa wanita tidak dipanggil untuk sempurna di mata dunia, tetapi dipanggil untuk setia di mata Tuhan. Haleluya. Dalam kelemahan adanya kekuatan daripada Tuhan. Dalam air mata ada benih sukacita yang akan kita tuai. Dalam penantian pasti ada rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Setuju dengan saya? Amin. Haleluya. Hari ini khotbah yang akan saya bawakan secara khusus ini ditujukan kepada para wanita. Namun pesan ini juga terbuka kepada semua, termasuk para lelaki. Karena kita percaya firman Tuhan bukan hanya bagi ya. Jadi karena firman Tuhan bukan hanya berlaku kepada wanita, tetapi kepada setiap hati yang bersedia untuk dibentuk. Amin. Haleluya. Seperti kata suami saya, dia sering mengingatkan saya, jangan terlepas message utama karena terlalu lama di dalam pembukaan. Jadi yang itu baru pembukaan tahu. Tapi kita akan masuk di dalam isi khotbah saya, sebab inilah pesan suami saya sebelum kami datang di sini. Jangan terlalu panjang lebar kau punya pembukaan, sebab saya tahu kau ini banyak bercakap. Dia cakap begitu. Habis 30.000. Oke, puji Tuhan. Oke, saudara-saudari yang terkasih, di tahun 2025 ini dunia seringkali memaksa kita untuk berlomba dengan waktu. Sadarkah saudara-saudari Bapak Ibu, 2025 sudah masuk di hampir ke pertengahan tahun ini kan? Sangat cepat, dan dunia mempush kita untuk berlomba dengan waktu ini. Namun ada satu kebenaran yang harus kita ingat, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna. Kita tidak perlu berlomba dengan waktu. Biarlah waktu itu di situ, tetapi kita dipanggil untuk setia di hadapan Tuhan. Jadi bersama berkata dengan saya, kita dipanggil untuk menjadi setia. Kita dipanggil untuk menjadi setia. Amin. Haleluya. Kita dipanggil untuk menjadi setia di hadapan Tuhan. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang sempurna, tetapi wanita yang berani mengakui ketidaksempurnaannya. Dia tahu bahwa kelemahannya bukannya kegagalan, tetapi satu ruang untuk Tuhan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya.
Di dalam ketidaksempurnaan, kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja dan Tuhan hanya mau kita mengakui ketidaksempurnaan kita. Sebab Dia tahu di dalam kelemahan kita itu bukanlah kegagalan, tapi satu ruang untuk Dia bekerja dan masuk di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dan di dalam ketidaksempurnaan itu juga kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia mau membentuk karakter kita, Dia mau memperdalam iman kita, dan Dia mau mempersiapkan kita untuk satu tujuan Tuhan yang lebih besar. Haleluya. Jadi keyakinan inilah yang menjadikan kita benar-benar kuat, karena kekuatan kita ini bersumber dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Katakan bersama dengan saya, kekuatan kita adalah bersumber daripada Allah Bapa. Kekuatan kita adalah bersumber. Amin, amin, amin. Di dalam Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini menekankan bahwa meskipun tidak sempurna, setiap wanita adalah ciptaan Tuhan yang ajaib dan berharga. Boleh wanita katakan, saya ajaib dan berharga. Saya ajaib dan berharga. Amin. Kita adalah ajaib dan berharga. Dalam dunia yang begitu mencabar ini, kita perlu ingat bahwa kekuatan sejati hanya berasal daripada Tuhan, bukan daripada kemampuan kita sendiri. Saya mau bawa satu ilustrasi wanita dan smartphone, wanita ataupun dengan telepon pintar. Jadi antara wanita dan smartphone ini kita memerlukan pengisian semula. Jadi saudara-saudari, mari kita bayangkan kehidupan kita seperti sebuah smartphone atau telepon pintar. Di zaman ini hampir semua orang, daripada peringkat anak kecil, anak-anak, remaja, dewasa, dan ibu bapak serta orang tua sekalipun tidak pernah terlepas daripada menggunakan teknologi ini, baik untuk bekerja, baik untuk berkomunikasi, baik untuk belajar, bahkan mengatur rumah tangga sekalipun. Sekarang semuanya di ujung jari. Tekan saja, kita pasti akan dapat jawabannya. Jadi itulah tugasnya smartphone di zaman teknologi ini. Tetapi ingatlah, secanggih manapun smartphone kita, ia tetap tidak berguna kalau bateri dia tidak. Ya, kalau smartphone kita tidak ada cas, ia tetap juga tidak dapat digunakan. Ia juga tidak berguna sama sekali. Jadi coba kita pikirkan, apa yang terjadi jika kita terlalu lama menggunakan telepon pintar kita ini tanpa mengecasnya? Pasti ia akan mati, pasti dia akan lemah, ataupun pasti tidak akan boleh berfungsi sama sekali. Walaupun kita punya handphone itu jenamah yang paling tinggi teknologinya sekalipun, kalau cas dia habis, tetap tidak berguna. Jadi begitulah dengan kehidupan kita, saudara-saudari, Bapak Ibu. Sebagai wanita, sebagai ibu, istri, pemimpin, pekerja ataupun pelayan Tuhan, kita menjalani banyak peranan dan tanggung jawab sebenarnya. Kita sibuk untuk memberikan diri kita kepada keluarga kita. Kita sibuk memberikan diri kita kepada pekerjaan kita. Kita sibuk memberikan diri kita kepada pelayanan kita. Kita sibuk memberikan dan menunjukkan kepada orang lain untuk membahagiakan mereka. Namun pertanyaan saya di sini adalah, bila terakhir kali kita memberikan perhatian kepada diri kita? Bila terakhir kali kita berikan diri kita agar dipulihkan? Bila terakhir kalinya kita serahkan jiwa kita kepada Yesus untuk dirawat? Tanpa hubungan yang dekat dan intim bersama Allah Bapa di surga, kita pasti akan merasa lelah, kita pasti akan merasa kosong, dan mungkin iman kita juga mungkin jatuh. Kita mungkin terlihat kuat daripada luaran, tetapi di dalam kita sebenarnya hampir kehabisan jas. Di dalam Mazmur 46 ayat 1 berkata,
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat-sangat terbukti. Tuhan adalah pengecas utama buat rohani kita. Firman-Nya menyegarkan hati kita. Firman-Nya menyegarkan jiwa kita. Melalui doa, kita terhubung dengan sumber kekuatan kita. Tadi saya katakan siapa sumber kekuatan kita? Yesus. Yesus Kristus. Dialah sumber kekuatan kita yang memberi kita kekuatan untuk terus berjalan, untuk terus melangkah. Jadi aplikasinya yang boleh kita ambil melalui ilustrasi yang saya kongsikan sebentar tadi. Jangan tunggu sehingga bateri kita habis. Jangan biarkan bateri kehidupan rohani kita benar-benar kosong baru mencari Tuhan. Biasakan untuk hidup terhubung kepada Allah Bapa di surga setiap hari. Meskipun itu hanya 5 hingga 10 menit, tetapi usahakan untuk melakukannya setiap hari dengan setia. Membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga memuji menyembah. 3 item ini adalah penting untuk kita terhubung kepada Allah Bapa di surga. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah berdoa, dan yang ketiga adalah pujian dan penyembahan. Sama seperti kita, saat bateri handphone kita mungkin 5%, kita sudah panik. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Kita harus waspada, kita harus lebih peka untuk mengetahui kalau hidup rohani kita ini sudah hampir kehabisan tenaga. Jadi wanita yang kuat bukan karena tidak pernah lelah, ataupun wanita yang tidak pernah penat, jatuh, ataupun yang tidak pernah merasa dirinya kosong. Tetapi wanita yang kuat adalah wanita yang kuat adalah wanita yang tahu kemana harus pergi untuk memulihkan, untuk merawat, untuk menjaga jiwa rohani kita. Dan itu adalah di hadapan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang akan saya bawa pada hari ini di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 berkata, mari kita bersama membuka di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Dan saya minta seorang wanita, bukan Ibu Lesta, sebab saya sudah selalu mendengar suara dia. Saya mau ibu lain untuk membaca petikan ini. 1 ayat saja. Boleh salah seorang daripada ibu-ibu yang luar biasa yang ada di sini? 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saya ulang sekali lagi. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Oke, silakan Bu. 2 Korintus bab 7. Betul nggak? 2 Korintus bab 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahawa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Jadi firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Jadi penjelasan daripada ayat ini, Rasul Paulus menggambarkan hidup kita ini seperti bejana tanah liat yang sangat rapuh dan mudah pecah. Namun meskipun kita seperti bejana yang rapuh, tapi Tuhan memilih untuk meletakkan, dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Jadi Tuhan memilih untuk meletakkan harta yang paling berharga dalam diri kita. Dan harta yang dimaksudkan di sini adalah anugerah, kuasa, dan kekuatan daripada Allah. Kekuatan ini bukan berasal dari diri kita sendiri.
Ternyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita. Jadi segala kekuatan yang kita miliki itu, apa yang ada pada kita saat ini para wanita, Bapak Ibu sekalian, itu bukan adalah kekuatan yang berasal daripada diri kita sendiri, melainkan dari Allah yang bekerja di dalam kita dan melalui kita. Konsep bejana tanah liat ini sangat relevan dengan keadaan kita sebagai wanita di zaman ini. Kita seringkali terbebani, bahkan kita kadang merasa kelelahan, bahkan terkadang merasa tidak cukup waktu. Banyak waktu hari ini merasa hidup mereka penuh dengan keterbatasan dan tantangan yang sulit untuk dihadapi. Kita sering merasa seperti bejana tanah liat yang rapuh dan mudah pecah. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini menyatakan Tuhan tidak pernah melihat kekurangan kita. Amin. Melainkan Dia melihat potensinya yang luar biasa untuk bekerja melalui kelemahan-kelemahan kita. Paulus melanjutkan ini dalam ayat berikutnya untuk menjelaskan bahwa meskipun lemah, kekuatan Tuhan justru menjadi lebih nyata melalui kelemahan kita. Dalam konteks ini kita boleh memahami bahwa Tuhan sengaja memilih untuk meletakkan kekuatannya dalam bejana yang rapuh dan tidak sempurna, agar kita dapat menghadapi tantangan hidup. Orang lain boleh melihat bahwa kekuatan yang kita miliki itu bukan daripada diri kita sendiri, tetapi daripada Allah Bapa sendiri. Di saat kita merasa tidak lelah, tidak berdaya, dan tidak mampu, itulah waktu yang paling tepat yang Tuhan tunjukkan kuasanya. Sebab Tuhan tidak memerlukan kesempurnaan kita. Tuhan tidak mau kita sempurna di mata manusia dan di mata dunia. Tetapi Tuhan memerlukan kesediaan kita untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Bapa di surga. Dan aplikasinya kepada kita pada zaman ini, kita sering merasa tertekan oleh berbagai tuntutan kehidupan. Kita dituntut untuk menjadi yang terbaik di dalam banyak hal. Sebagai ibu, sebagai pekerja, sebagai istri, sebagai teman pelayanan, bahkan sebagai pemimpin. Tetapi kita merasa bahwa terkadang kita merasa kita tidak mampu. Ingatlah bahwa kita bukan bejana yang kosong. Tadi dikatakan kita dipenuhi dengan harta yang luar biasa daripada Allah Bapa di surga, yaitu anugerah, kuasa, dan kekuatan yang daripada Allah Bapa di surga. Jadi marilah kita berhenti untuk berusaha menjadi sempurna dan mulai menerima kenyataan bahwa kita tidak selalu boleh mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan diri kita sendiri. Hidup ini bukan soal kesempurnaan, tetapi tentang mengandalkan Tuhan kita yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Tuhan akan memakai setiap kelemahan-kelemahan kita itu untuk memuliakan namanya. Ketika kita merasa lemah, kekuatan Tuhan akan menjadi semakin nyata di dalam hidup kita. Terpujilah nama Bapa di surga. Malam hari ini kita akan belajar bersama dua tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah Esther dan yang kedua adalah Hana. Kita tahu keberanian Esther di tengah-tengah krisis. Esther adalah contoh wanita di dalam Alkitab yang menunjukkan keberanian dia di tengah krisis. Meskipun pada zaman itu posisi wanita sangat-sangat terbatas dan sering dianggap tidak memiliki kuasa. Meskipun demikian, Esther tidak pernah membiarkan ketakutannya menguasai dia. Tetapi Esther memilih untuk menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan dan bertindak dengan iman. Keberanian Esther ini bukanlah keberanian yang datang dari kekuatan dan keberanian dirinya sendiri, tetapi keyakinan bahwa Tuhan yang telah menempatkannya di posisinya pada waktu itu untuk satu tujuan yang besar. Esther percaya bahwa Tuhan akan menyertai langkah-langkahnya. Diambil dengan iman dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika dia tidak mengetahui hasil daripada perbuatannya itu, dia tetap memilih untuk mempercayakan nasib bangsanya kepada
Tuhan. Jadi Esther juga menunjukkan kebijaksanaannya di dalam bertindak. Dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatannya, dia tidak langsung terus kepada raja, tetapi melainkan mempersiapkan dirinya dengan doa dan puasa bersama dengan orang-orang Yahudi pada ketika itu untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keberanian sejati itu datang daripada ketergantungan kepada Yesus Kristus dan kesiapan untuk berdoa serta mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sering menghadapi berbagai krisis, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerjaan ataupun masyarakat. Kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit dan penuh risiko, seperti yang kita lihat di dalam Esther. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk membuat satu perbezaan di tengah-tengah krisis. Keberanian kita jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan penyerahan yang penuh kepada Allah Bapa di surga. Yakin bahwa Yesus Kristus akan menuntun, akan menyertai setiap langkah kita. Tuhan mungkin tidak memberikan kita posisi sama seperti Esther, tetapi Tuhan memberikan kita berkat dan peluang untuk melakukan perubahan di mana Tuhan tempatkan kita. Apakah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam rumah tangga kita, ataupun di dalam masyarakat. Jadi Tuhan memanggil kita untuk berdiri teguh di dalam iman dan menjadi saluran keselamatan bagi setiap jiwa. Jadi mari kita belajar dari Esther untuk berani melangkah, berani membuat keputusan, berani berdoa, berani untuk menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, sebab kita yakin dan percaya pasti Tuhan akan menyertai. Amin. Pribadi yang kedua, kita mau belajar daripada Hana yang tetap setia di dalam doanya meskipun di dalam penderitaan. Seperti yang kita ketahui, Hana adalah seorang wanita yang sangat mencintai Tuhan, tetapi dia menghidapi penderitaan yang sangat-sangat mendalam. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 5 berkata bahwa Hana tidak dapat memiliki anak. Suatu hal yang berat pada waktu itu, karena pada zaman itu keturunan dianggap berkat. Jadi kalau tidak mempunyai keturunan, wanita itu dianggap sangat-sangat hina. Tetapi di dalam kehidupan Hana, meskipun mengalami penderitaan yang mendalam ini, Hana tidak membiarkan kesedihannya menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Sebaliknya, dia menyerahkan keluh kesahnya, menyerahkan segala pergumulannya, menyerahkan suara hatinya di dalam doa kepada Tuhan. Hana menunjukkan bahwa doa yang tulus dan penuh iman di hadapan Tuhan itu, meskipun datang dengan hati yang hancur, tetapi tetap memiliki kekuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Meskipun dirinya hancur, meskipun dia merasa diri dia di tahap level yang paling rendah, tetapi dia tetap memiliki kekuatan yang daripada Allah Bapa di surga, datang kepada Tuhan, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, menaikkan setiap doa-doanya. Kita dapat melihat dan menggambarkan bagaimana doa Hana saat dia hadir, datang di hadapan Tuhan. Dalam 1 Samuel 1 ayat 10 hingga 11, dalam kepahitannya ia berdoa kepada Tuhan dan menangis dengan sangat. Jadi di dalam kepahitannya itu, dia bukan hanya katakan kepada Yesus secara kepada Allah pada waktu itu, Tuhan, ini aku. Tetapi dia menyatakan dengan penuh mendalam kesedihannya, kepahitannya, bahkan apa yang dihadapi itu di hadapan Tuhan dengan penuh sungguh-sungguh
di dalam ratapan dan di dalam doanya kepada Tuhan. Jadi di dalam ayat ini Hana berdoa dengan penuh air mata, dengan penuh ketulusan. Dia tidak hanya datang sekadar dengan doa yang formal ataupun rutinitas, tetapi dengan tumpahan hati yang dalam dan dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan mendengarnya. Doa Hana ini mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan sedang mendengar, Tuhan sedang bekerja, dan Tuhan pasti akan menjawab. Doa Hana ini bukan hanya tentang meminta anak, tetapi juga tentang penyerahan dirinya dan janji Tuhan untuk mengembalikan berkat Tuhan kepadanya. Ini dapat kita lihat di dalam nazarnya. Jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan penderitaan hambamu ini, akan mengingat aku serta memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupnya dan rambutnya tidak akan dipangkas. Jadi di sini ketulusan dan ketekunan doa Hana menjadi contoh bagi kita. Bahkan meskipun berada dalam penderitaan, Tuhan mendengar setiap doa dan Tuhan menanggapinya secara sempurna, menjawabnya secara sempurna. Jadi penderitaan dan tantangan hidup yang kita alami ini seringkali datang tanpa kita duga. Setiap cabaran, setiap masalah akan datang tanpa kita duga. Saya percaya kita di sini tidak pernah merancang untuk kecelakaan, kita tidak pernah merancang untuk mendapat masalah, kita tidak pernah merancang untuk merasa kepahitan ataupun merasa kekecewaan. Tetapi mari kita belajar dengan ketekunan dan ketulusan Hana di dalam doa. Dia mengajar kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa besar, seberapa berat beban hidup yang kita pikul, Tuhan akan selalu mendengarkan dan menjawab doa kita tepat pada waktu dan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi pada malam hari ini saya tutup khotbah saya dengan satu perkongsian kesaksian iman yang mungkin boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kesaksian saya ini hanyalah sebagai satu alat untuk menunjukkan betapa besarnya kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk menonjolkan diri kami, dan bukan untuk pujian manusia, tetapi biar setiap kesaksian yang akan saya nyatakan ini akan memberikan pujian dan kemuliaan dan mengembalikan hanya kepada Dia yang layak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan seorang diri. Saya datang dengan suami serta 3 orang anak kami yang Tuhan telah percayakan dan Tuhan telah pertanggungjawabkan kepada kami. Anak sulung kami Edrino berusia 21 tahun, yang kedua Weber 19 tahun, dan yang bongsu itu adalah Alexis 13 tahun. Namun izinkan saya membuka hati dan berbagi sedikit daripada perjalanan yang tidak mudah tetapi penuh makna di dalam kehidupan kami. 2 anak kami ini, Edrino dan Weber, lahir dengan keadaan yang kalau di mata dunia itu dikatakan orang kurang upaya. Mereka didiagnosiskan sebagai yang pertama Down syndrome dan yang kedua adalah autisme. Dan selepas kelahiran mereka, respon yang saya berikan sama seperti respon ibu-ibu yang selepas melahirkan. Kan sepatutnya kita gembira dengan kelahiran, tetapi tidak bagi saya pada waktu itu. Saya menangis berhari-hari, bukan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan hidup saya itu diliputi dengan rasa takut, rasa bingung, bahkan sempat menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya katakan saya menangis? Sebab suami saya tidak
sepanjang hidup berumah tangga, saya tidak pernah nampak suami saya menangis. Saya tidak tahu kalau di belakang saya tidak tahu kalau saya tidak tahu dia menangis. Tapi sepanjang kehidupan kami berumah tangga, 21, anak saya 23 tahun kami menikah, kami berkawin, saya tidak pernah nampak dia menangis. Karena itu saya katakan di sini, saya menangis, saya bingung, saya takut karena cuma saya yang menangis. Tapi dia salah sosok sebagai lelaki, sebagai bapa yang terkenal dengan panggilan superhero, yang tidak mahu kelihatan lemah, yang tidak mahu kelihatan jatuh, ataupun yang tidak mahu kelihatan tidak kuat di hadapan istri dan anak-anak dia. Jadi itulah suami saya. Sepanjang perkawinan kami, saya tahu dia penat, saya tahu dia lelah, saya tahu ada kalanya dia menangis, tapi saya tidak pernah nampak dia menangis. Itulah kekuatan yang Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, sudah jadikan buat setiap lelaki-lelaki pada hari ini. Hari ini saya juga bukan hanya memperkatakan tentang wanita, tetapi sosok lelaki, bapa, bahkan pemuda-pemuda yang ada di sini, yang tetap berdiri teguh, yang tetap menjadi tiang dan tonggak. Itulah Allah berkata bahwa Hawa ini diambil daripada tulang rusuk Adam, sebab ketangguhan Adam itu, sosok lelaki ini begitu kuat. Jadi sepanjang tahun ini sebenarnya bukan mudah. Kalau mungkin orang melihat, wah senang rupanya dorang menghadapi keadaan-keadaan ini, tetapi itu bukan dapat kami perolehi dengan sekelip mata. Bertahun-tahun, sama seperti usia anak saya sudah 21 tahun, dan sampai sekarang juga kami sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa di surga, karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu datang dalam hati sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu adalah, Tuhan, kenapa anak saya? Tuhan, kenapa keluarga saya? Tuhan, kenapa kami yang diuji dengan ujian-ujian ini? Saya pernah merasa sedih yang teramat sekali ketika melihat anak-anak yang lain mampu berlari, mampu bercakap, mampu bermain sebebas-bebasnya sesuai dengan perkembangan usia mereka. Sementara anak saya hanya duduk, anak saya hanya boleh bergoyang-goyangkan badan, tetapi tidak mampu berkata-kata dan tidak mampu menjawab sahutan. Bahkan saudara-saudari, Bapak Ibu, jujur kami mau akui, kami juga pernah menjauh daripada gereja karena keadaan kami ini. Bukan karena kami tidak percaya kepada Allah Bapa di surga, tetapi apa yang kami alami, saya sebenarnya segan, saya sebenarnya malu dengan keadaan saya pada waktu itu. Untuk berdepan dengan jemaat, apalagi untuk menerima keadaan kami pada waktu itu. Tetapi seiring dengan waktu berjalan, Tuhan tidak pernah menjauhkan diri daripada kami. Kepimpinan gereja tetap mencari kami. Kepimpinan gereja, walaupun waktu itu kami menolak untuk datang ke gereja untuk membawa anak-anak kami, tapi mereka datang. Mereka datang untuk memberikan kami counseling, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, membawa damai sejahtera, membawa kasih Kristus untuk masuk di dalam kehidupan kami. Jadi di saat kami merasa paling lemah, seiring dengan waktu Tuhan membuka
mata rohani kami, Amin. khususnya saya sendiri. Dia tidak menjanjikan hidup kita ini selalu mulus. Dia tidak akan menjanjikan hidup kita ini selalu mudah, tetapi dia berjanji akan menyertai. Amin. Dan janji itu nyata sampai saat ini. Dan karena itu kami ada di sini. Tuhan pakai kedua anak kami ini, Edrino dan Weber, untuk menyentuh hati kami dengan cara yang tidak pernah kami bayangkan, yang tidak boleh kami jelaskan. Mereka tidak seperti anak-anak yang lain, tapi mereka membawa kedamaian yang murni dan kasih yang sejati daripada Allah Bapa di surga. Melalui mereka, saya belajar menjadi ibu yang lebih sabar, belajar menjadi ibu yang lebih lembut, belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan seiring dengan waktu, doa saya pun berubah. Dulu saya berdoa, Tuhan sembuhkan mereka. Tetapi kini doa saya adalah, Tuhan pakai hidup kami sekeluarga dengan apa adanya kami saat ini untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah Bapa di surga. Mereka kini sudah dewasa dan mungkin sampai saat ini pun mereka belum boleh berkomunikasi. Mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa isyarat mereka sendiri. Tetapi setiap pelukan, setiap pagi itu lebih berharga daripada 1000 kata-kata dunia. Mereka adalah anugerah, bukan beban. Ya, dan saya percaya Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita tanpa tujuan. Jadi melalui anak-anak kami ini, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 139 ayat 14, mereka mungkin tidak sempurna menurut dunia, tapi saya yakin dan percaya mereka sempurna di mata Tuhan. Dan kami telah diubahkan, bukan karena kekuatan kami sendiri, tetapi hanya karena kasih karunia itu cukup bagi kami. Di dalam Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniamu bagimu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kata Allah. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan semangat ini buat setiap ibu-ibu, setiap wanita yang sedang bergumul. Tuhan tahu air matamu. Tuhan melihat setiap keletihan-keletihanmu. Tuhan mendengar setiap doamu. Dan dia sedang memakai hidupmu, walaupun mungkin tampak retak, tampak rapuh, tetapi Tuhan sedang memancarkan kemuliaan Tuhan melalui ibu-ibu yang ada di sini. Terima kasih karena telah mendengar kisah saya. Sebenarnya panjang, tetapi saya rasa ini sudah cukup bagi kita untuk merasakan kekuatan pekerjaan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita punya cerita. Saya percaya setiap kita punya masalah. Saya tahu setiap kita juga punya pergumulan. Tetapi yakinlah bahwa Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita keteguhan, memampukan kita untuk melangkah, untuk terus hidup di dalam jalan dan terang Allah Bapa di surga. Terima kasih dan kiranya segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya tutup khotbah pada malam hari ini. Saya jemput ibu-ibu untuk berdiri di tempat ibu-ibu masing-masing. Dan